Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Yulita Putri dengan NIM 20053020, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas keempat dari mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Zul Afdal, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, Sylvia akan membahas salah satu materi yang terdapat di silabus ekonomi Islam, yaitu tentang peran sektor publik dalam perekonomian. Apa saja sih yang termasuk ke dalam peran sektor publik dalam perekonomian? Nah, sebelum masuk ke subpembahasan kali ini, Sylvia akan membahas apa sih itu sektor publik dan mengapa penting sektor publik dalam perekonomian bagi negara. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Sektor ini berperan vital dalam perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan berbangsa, keamanan dan ketertiban serta perekonomian dan alokasi sumber daya. Mengapa sektor publik sangat penting? Sektor publik memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi apapun, karena sektor publik yang menjadi monopoli di tangan pemerintah yang dianggap sebagai organisasi yang sangat penting. Sektor publik juga sangat penting untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat dua subpembahasan. Yang pertama yaitu tentang peran pemerintah dalam perekonomian, dan yang kedua ada peran masyarakat dalam perekonomian. Pembahasan pertama yaitu tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah mempunyai kendali dalam sebuah perekonomian. Namun dalam sistem ekonomi campuran, swasta juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi peran swasta tetap dalam kendali pemerintah. Artinya pihak swasta tidak dapat seenaknya saja. Semua kegiatan perekonomian sudah ada regulasinya dari pemerintah, mulai dari perizinan sampai dengan perpajakan. Terdapat tiga peran pemerintah. Yang pertama, dalam peran pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam full employment atau kesempatan kerja dan harga-harga stabil. Peran kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Dan peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik ulur antara kemerataan dan efisiensi. Dalam praktiknya, kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan peranan-peranan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembahasan kedua yaitu tentang peran masyarakat dalam ekonomi. Terdapat tiga pembahasan dalam peran masyarakat dalam perekonomian. Yang pertama ada peran masyarakat pada masa Islam klasik. Yang kedua ada rasionalitas peranan masyarakat. Dan yang ketiga ada ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Yang pertama yaitu tentang peran masyarakat pada masa Islam klasik. Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok memiliki peranan penting dalam perekonomian. Pada dasarnya, peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Terdapat berbagai motivasi tentang mengapa seseorang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, atau bisa disebut juga altruisme, meskipun tanpa mendapat imbalan atau keuntungan secara langsung. Salah satu motivasi adalah karena seseorang menyadari bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar, baik dalam penyediaan barang maupun jasa.
selama periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Khulafaur Rasyidin. Masjid yang pertama kali dibangun umat Islam di Madinah dibangun dengan dana dan tenaga masyarakat, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Demikian juga fasilitas publik lainnya. Berbagai bentuk sumbangan masyarakat, misalnya infak, sedekah, zakat, dan wakaf, merupakan sumber pemasukan yang signifikan bagi negara. Hal seperti ini terus berlangsung loh pada masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya. Meskipun pemerintah melalui Baitul Mal juga memiliki peranan penting. Yang kedua yaitu tentang rasionalitas peranan masyarakat. Pentingnya peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu pasar dan pemerintah. Beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsekuensi fardu kifayah. Meskipun pemerintah terkadang dapat berperan lebih efektif dibandingkan masyarakat secara langsung, tetapi masyarakat terlepas dari tanggung jawab ini. Pada dasarnya, konsep fardu kifayah adalah mengacu pada tanggung jawab masyarakat. Jika pemerintah benar-benar mampu melaksanakan tugas fardu al-kifayah ini, maka masyarakat dapat terbebas dari tanggung jawab ini. Yang kedua yaitu tentang adanya hak milik publik. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam, seperti wakaf. Kekayaan wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa. Karenanya wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Oleh karena itu, berbagai kekayaan wakaf akan tetap dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan oleh peran pemerintah saja, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran di mana mensyaratkan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Komoditas seperti ini harus memiliki suatu harga, sedangkan untuk memiliki komoditas seperti ini otomatis harus bisa diukur. Dalam kenyataannya, terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang unmeasurable, karenanya juga unpriceable dan untradable, sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar. Yang keempat, yaitu tentang kegagalan pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat berguna, termasuk dalam menjalankan fardu kifayah, tetapi terdapat beberapa kelemahan. Hal ini selanjutnya dapat mengganggu efisiensi peranan pemerintah sehingga diperlukan peran masyarakat secara langsung. Beberapa kelemahan ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasikan dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat. Yang kedua, pemerintah juga sering memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi dan politik. Yang ketiga, keterlibatan pemerintah seringkali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat secara langsung. Materi ketiga yaitu tentang ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian, maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik. Praktik pada masyarakat Muslim era klasik dapat menjadi acuan yang baik bagi peran masyarakat modern saat ini. Peran masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Keluarga memiliki peranan yang amat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di luar sistem ekonomi pertukaran dalam dasar maupun pemerintah. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga telah memberikan kontribusi yang bernilai ekonomis sangat tinggi terhadap perekonomian. Kontribusi ini dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh pasar atau pemerintah adalah mustahil atau kemungkinan akan berbiaya sangat mahal.
Ajaran Islam mewajibkan kepala keluarga untuk bertanggung jawab atas nafkah seluruh keluarga, serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya, sehingga tercipta suatu keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Keluarga juga memiliki kewajiban untuk turut menjaga kesejahteraan famili dan tetangga di lingkungannya. Yang kedua, mengelola ZIS. Zakat, infak, sedekah atau disebut dengan ZIS memiliki peranan penting dalam penyediaan barang dan jasa, baik barang publik maupun barang privat. Adanya ZIS telah menyediakan dana yang murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Islam telah mengatur kewajiban zakat dan sasaran pemanfaatannya secara pasti, karena zakat memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. Sementara itu, tidak terdapat pengaturan yang detail tentang infak dan sedekah, sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaannya. Dalam realitasnya, banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang disediakan dengan menggunakan pembiayaan dari infak dan sedekah ini. Penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat banyak dibiayai dari dana ini. Yang ketiga yaitu menyediakan pelayanan sosial. Penyediaan layanan-layanan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan umum dan keagamaan, advokasi dan perlindungan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan berbagai bentuk jenis layanan lainnya banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jasa-jasa yang disediakan oleh pasar atau akan lebih murah jika dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat, pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Wakaf adalah salah satu bentuk kekayaan yang secara hukum diberikan kepada publik, meskipun pengelolaannya kemungkinan dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sendiri. Pada dasarnya, wakaf dapat mengambil bentuk kekayaan apa saja sepanjang dapat memberikan keuntungan ekonomi atau manfaat lainnya bagi masyarakat. Nah, kesimpulannya, yaitu dapat kita simpulkan bahwa peran sektor publik dalam perekonomian sangat penting bagi negara. Sektor ini berperan vital dalam perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan berbangsa, keamanan, dan ketertiban, serta perekonomian dan alokasi sumber daya. Demikian yang dapat Silvi sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan terkurang, Silvi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.